Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metode riset dalam psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Agus Wedi. Berikut nama anggota kelompok 1. Yang pertama, Agustin Dwi Nitasari. 2. Alvindah Rafif Rahmadan. 3. Anggit Pamungkas. Dan yang keempat, Arga Satria Muhammad. Itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja presentasi pertama akan dijelaskan oleh Arga Satria Muhammad. Yang pertama, yaitu pengertian metode penelitian dalam dunia psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari cara memahami pengajaran dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Dengan studi ini, peneliti akan bisa memahami perbedaan setiap individu di sisi intelijensi, kognitif, afektif, motivasi, pengaturan diri, konsep diri, dan hingga peran individu tersebut dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan pada umumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan. Yang kedua, tujuan metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Tujuan adanya penelitian dalam psikologi pendidikan adalah membahas dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas dan kurang jelas dengan menggunakan metode objektif untuk menguji gagasan-gagasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam pembelajaran. Dengan adanya teori, fakta, maupun prinsip dalam psikologi pendidikan yang mengacu pada hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan guru atau pendidik dalam menentukan keputusan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam pendidikan, khususnya psikologi pendidikan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Tujuan dari metode penelitian ini adalah mengamati dan merekam perilaku. Penelitian deskriptif tidak bisa membuktikan apa yang menyebabkan beberapa fenomena, tetapi penelitian ini bisa memperlihatkan informasi penting tentang perilaku dan sikap seseorang. Metode yang kedua yaitu observasi. Observasi ilmiah sangatlah sistematis. Seorang peneliti diharuskan mengetahui apa yang ia cari, melakukan observasi secara adil, dengan akurat merekam dan mengkategorikan apa yang ia lihat, dan secara efektif mengkomunikasikan observasinya. Cara umum untuk melakukan observasi adalah dengan menuliskannya dengan steno atau simbol. Selain itu, perekam, kamera video, lembar kode khusus, cermin satu arah, dan komputer semakin sering digunakan agar observasi menjadi semakin akurat, dapat dipercaya, dan efisien. Metode selanjutnya adalah wawancara dan kuesioner. Para psikolog pendidikan menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mencari tahu tentang pengalaman, keyakinan, dan perasaan anak-anak atau para guru. Wawancara dan survei yang bagus mencakup pertanyaan yang konkret, spesifik, dan tidak ambigu, serta beberapa cara untuk memastikan keaslian jawaban responden. Yang keempat ada tes standarisasi. Tes standarisasi memiliki prosedur yang sama untuk administrasi dan scoringnya. Tes ini menilai ketangkasan dan keterampilan siswa dalam bidang yang berbeda. Tes ini bisa memberikan ukuran hasil untuk studi penelitian, informasi yang membantu para psikolog dan pendidik membuat keputusan tentang seorang siswa dan perbandingan prestasi siswa lintas sekolah, wilayah, atau negara. Contoh tes standarisasi yang ada di Indonesia adalah ujian nasional. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus atau suatu penelitian yang mendalam terhadap seseorang. Studi kasus sering digunakan ketika suatu keadaan tertentu dalam kehidupan seseorang yang tidak bisa ditiru, baik untuk alasan praktis maupun etis. Meskipun studi kasus memberikan gambaran yang dramatis dan mendalam tentang kehidupan seseorang, seorang peneliti harus memperhatikan interpretasinya. Subjek dari kasus ini unik, dengan komposisi genetik dan serangkaian pengalaman yang tidak dimiliki oleh siapapun. Untuk alasan ini, penemuan tersebut seringkali tidak sesuai dengan analisis statistik dan mungkin tidak sama untuk orang lain. Lalu selanjutnya ada studi etnografis. Terdiri atas deskripsi yang mendalam dan interpretasi perilaku dalam sebuah kelompok budaya atau etnis yang mencakup keterlibatan langsung dengan partisipan. Jenis studi ini meliputi observasi dalam keadaan alami dan wawancara. Biasanya studi etnografis
merupakan proyek jangka panjang. Penelitian korelasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kekuatan hubungan antara dua atau lebih peristiwa atau sifat. Penelitian korelasional sangat bermanfaat karena semakin kuat dua peristiwa berkorelasi, semakin efektif peneliti memprediksikan satu dari yang lain. Namun, korelasi tidaklah sama dengan sebab akibat. Variabel dapat berkorelasi positif ataupun negatif. Contoh dari korelasi positif adalah hubungan antara prestasi membaca dan prestasi matematika. Secara umum, seseorang yang memiliki kemampuan membaca di atas rata-rata juga akan memiliki kemampuan matematika di atas rata-rata. Lalu untuk contoh dari korelasi negatif adalah hari absen dan nilai. Semakin sering siswa tidak ada di kelas, nilainya akan cenderung semakin rendah. Lalu selanjutnya ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental memungkinkan para psikolog pendidikan untuk menentukan sebab akibat perilaku. Penelitian eksperimental merupakan satu-satunya metode yang bisa dipercaya untuk menentukan penyebab dan dampak. Eksperimen melibatkan setidaknya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah faktor yang dimanipulasi, eksperimental, dan berpengaruh. Label independen mengindikasikan bahwa variabel ini bisa diubah secara independen dengan faktor yang lain. Variabel dependen adalah faktor yang diukur dalam sebuah eksperimen. Variabel ini bisa berubah ketika variabel independen dimanipulasi. Label dependen digunakan karena nilai dari variabel ini bergantung pada apa yang terjadi pada para partisipan dalam eksperimen tersebut ketika variabel independen dimanipulasi. Peran riset dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, mengamati dan mencatat perilaku. Riset deskriptif digunakan dalam psikologi pendidikan untuk mengamati dan juga mencatat perilaku yang nantinya bisa membuktikan penyebab dari sebuah fenomena, namun juga bisa mengungkapkan informasi penting mengenai perilaku dan juga sikap individu lainnya. Yang kedua, mendapatkan informasi baru. Selain fungsi eksperimen, dalam psikologi pendidikan yang sangat penting, riset dalam psikologi pendidikan juga berguna untuk mengumpulkan data dan informasi baru yang harus dilakukan secara objektif, di mana pengumpulan informasi ini akan dilakukan mengenai data sekunder. Namun, jika data atau informasi yang dikumpulkan peneliti berdasarkan dengan beberapa fakta, maka data tersebut nantinya akan dicatat sebagai data baru untuk peneliti. Yang ketiga, mengembangkan dan memberi penjelasan. Peran riset selanjutnya adalah untuk mengembangkan dan menjelaskan perubahan serta kemajuan yang dicapai setiap individu, kelompok, atau organisasi dalam batas waktu tertentu. Setelah itu, nantinya peneliti akan mengupayakan atau mengkaji beberapa teori yang didukung dengan beberapa fakta yang ada sehingga akan didapat pemberian pernyataan sementara yang disebut dengan hipotesis penelitian. Yang keempat, memprediksi, menerangkan, dan mengontrol sebuah ubahan. Variabel atau ubahan merupakan simbol yang dipakai untuk mengirimkan gejala ke dalam data penelitian yang umumnya variabel tersebut akan timbul di tingkat intensitas berbeda sehingga variabel tersebut menjadi variabel label. Yang kelima, pengembangan metodologi. Dalam cara kerja psikologi pendidikan, khususnya riset penerapan berhubungan dengan praktis, penerapan dan juga pengembangan pengetahuan yang dihasilkan penelitian dasar dalam kehidupan nyata, implikasi dari penelitian tersebut akan dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Sedangkan penelitian terapan bersifat abstrak dan umum dalam bidang tertentu dan bukan pengetahuan yang bersifat universal. Dampak dari riset ini akan terasa sesudah periode tertentu dan penelitian terapan akan mendorong riset lanjutan, menyarankan teori dan juga praktik baru sekaligus mendorong pengembangan metodologi. 6. Memecahkan dan memperbaiki masalah. Riset yang difokuskan pada sebuah kegiatan berbentuk program, proses, dan juga hasil kerja dinamakan dengan riset evaluatif. Sementara unit bisa berupa tempat, organisasi, dan juga lembaga. Riset ini nantinya berguna untuk menilai manfaat atau kegunaan
sumbangan, dan juga penelitian kebijakan. Dalam riset ini terdapat dua macam penelitian, yakni penelitian tindakan atau action research dan juga penelitian kebijakan atau policy research. Penelitian tindakan akan dilakukan pelaksana untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau memperbaiki sebuah pelaksanaan sebuah kegiatan. Penelitian tindakan juga menekankan baik untuk proses atau hasil dari perubahan strategi dan juga teknik yang akan digunakan. Memberikan eksplorasi. Riset juga memiliki tujuan untuk eksplorasi yang terdiri dari 3 macam tujuan pada konsep dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah untuk memuaskan rasa ingin tahu awal yang nantinya akan berguna supaya bisa lebih paham. Yang kedua adalah untuk menguji kelayakan dalam melakukan riset atau studi yang lebih mendalam. Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan metode yang akan digunakan untuk riset penjelajahan, namun sering dianggap kurang memuaskan berkaitan dengan sampling. 8. Memberikan prediksi. Riset juga berguna untuk memberikan prediksi di mana penelitian akan berupaya untuk melakukan identifikasi hubungan atau keterkaitan yang membuat seseorang bisa berspekulasi atau menghitung tentang sebuah hal dengan cara mengetahui hal mendasar lainnya. Prediksi ini juga sering digunakan sehari-hari seperti saat menerima seorang mahasiswa baru di mana akan digunakan skor minimal tertentu sehingga dengan skor atau nilai tersebut maka seorang mahasiswa kemungkinan besar bisa berhasil dalam studi. 9. Menerangkan data. Pentingnya riset dalam psikologi pendidikan selanjutnya adalah untuk menerangkan data, kondisi atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena. Penelitian dalam tugas menerangkan ini berbeda dengan riset yang menekankan mengungkapkan peristiwa secara apa adanya, sehingga penelitian dengan tugas memberi keterangan peristiwa yang lebih kompleks dan juga lebih luas yang bisa dilihat dari hubungan sesuatu dengan hubungan yang lain. 10. Menyusun teori dan mengestimasi. Dalam penyusunan teori baru membutuhkan waktu yang cukup panjang, sebab berkaitan dengan banyak instrumen, prosedur, populasi, dan juga sampel. Selain itu, riset juga berguna untuk meramalkan, mengestimasi, dan juga memproyeksikan sebuah peristiwa yang mungkin bisa terjadi atas dasar beberapa data yang sudah diketahui dan dikumpulkan, sehingga cukup banyak pengaruh psikologi pendidikan terhadap perkembangan anak. 11. Mengendalikan peristiwa dan gejala. Melalui riset juga nantinya berguna untuk mengendalikan peristiwa dan juga gejala. Dengan melakukan riset yang sudah dirancang sedemikian rupa, maka nantinya riset bisa digunakan untuk mengendalikan sebuah peristiwa yang terjadi. Sedangkan untuk perlakuannya akan disusun dalam rancangan, yakni dengan membuat tindakan pengendalian di variabel lain yang bisa mempengaruhi sebuah peristiwa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.